Yesus kawanku yang sejati, kuatkanlah niat hatiku, temani aku, ya Yesus kawanku, bahagiaku bersamamu. Yesusku, Tuhanku, nyalakan semangat hidupku. Yesusku, Tuhanku, ku ingin setia padamu. Wow, wow, wow. Yesus kawanku yang sejati, kuatkanlah niat hatiku, temani aku, ya Yesus kawanku, bahagiaku bersamamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Engkau secara khusus menyertai kami melalui kehadiran teman-teman kami, baik di sekolah maupun di rumah. Dalam proses pembelajaran hari ini, kami hendak melihat kembali pengalaman kami dalam berteman. Bantulah kami agar dapat mengarahkan hati dan pikiran kami dalam proses pembelajaran hari ini, sehingga kami dapat saling membantu mengembangkan diri dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini dengan tema berteman. Kita semua mempunyai teman. Apalagi kita manusia adalah makhluk sosial. Binatang saja berteman. Itu kucing atau gajah atau anjing atau burung, semuanya mereka mempunyai teman. Sebenarnya teman itu apa tahu? Berteman itu artinya hubungan atau relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik itu anak laki-laki dengan lawan jenis ataupun sejenisnya, yang bertujuan untuk bersosialisasi atau mencapai sesuatu yang ingin dicapai bersama. Dalam gambar itu ada anak yang main sepak bola. Itu anak perempuan main sepak bola. Mempunyai sesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Kamu yang anak laki-laki juga bisa main sepak bola, main layang-layang, main dakon, main karet, dan seterusnya. Itu suatu sarana untuk dapat berteman. Nah, bagaimana kalau kita berteman? Kita berteman itu ada faktor-faktor yang menghambat untuk berteman. Misalnya sikap egois. Itu yang menghambat. Acuh tak acuh atau munafik. Munafik itu pura-pura baik, ternyata jelek itu perilakunya. Ternyata wataknya buruk. Kurang peka akan kebutuhan orang lain. Temannya membutuhkan sesuatu tidak peka, tidak segera mau menolong. Pergaulan yang kurang luas, hanya pilih-pilih teman. Nah ini pilih-pilih teman ini. Kamu anak-anak seusia kamu memang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk itu, kalau kamu mau memilih teman, pilihlah yang mampu membawa kamu untuk menuju kepada kebenaran, untuk menuju kepada Tuhan, menuju kepada kedisiplinan. Seperti Santo Don Bosco, itu dia temannya anak-anak nakal. Tetapi Santo Don Bosco membawa anak-anak nakal itu menuju kepada pertobatan.
Kalau kemampuanmu sudah seperti Santo Don Bosco, ya silahkan kamu memilih teman yang nakal-nakal begitu. Tugasmu adalah mempertobatkan mereka. Begitu. Tetapi kalau kamu masih mempunyai kepribadian yang labil, yang masih mudah dipengaruhi, ya kalau mau pilih teman yang disiplin, teman yang baik, supaya kamu terbawa ke arah kebaikan. Begitu? Nah, berikut yang menghambat. Kurang mengenal cara membangun hubungan pertemanan. Jadi untuk berteman itu perlu dibangun suatu cara yang sedemikian baik sesuai dengan adat istiadat yang ada dalam masyarakat itu. Begitu. Ada sopan santunnya. Tidak mudah memaki-maki teman. Begitu. Nah, berikut. Ada lagi faktor pendukung. Yang mendukung untuk berteman itu apa? Pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Selalu memperhatikan kebutuhan orang lain. Memiliki pergaulan luas. Tidak pilih-pilih teman itu tadi. Memiliki sikap yang ramah, sopan, dan supel dalam bergaul. Nah, itu sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan aturan di dalam masyarakat. Bersedia memperhatikan orang lain. Begitu ya anak-anak? Nah, berikut sekarang. Di sini ada lagi bagaimana nasihatnya Santo Paulus di dalam berteman. Itu Rasul Santo Paulus itu menuliskan bagaimana kita harus berteman dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, itu anak-anak. Untuk dapat berteman, nasihatnya Santo Paulus itu seperti pada ayat 1 sampai dengan 3 itu tadi. Tidak mencari kepentingan sendiri. Memberikan pujian yang sia-sia. Menganggap diri lebih utama. Itu yang harus dihindari dalam berteman. Nah, berikut sekarang. Masih lanjutan ayat 3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu nasihat Santo Paulus. Hal-hal yang harus dikembangkan dalam hubungan berteman itu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, rendah hati, menganggap orang lain lebih utama. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Begitu anak-anak, teladannya Tuhan Yesus dalam berteman. Seperti itu, merendahkan diri. Sebenarnya Tuhan Yesus itu Allah kalau hanya mau berenak-enak saja bisa. Tetapi Tuhan Yesus berinkarnasi, menjelma menjadi manusia untuk kita semua. Dia merendahkan diri, begitu anak-anak? Ya, baik. Berikut sekarang di sini kata Santo Paulus seperti itu, bahwa ada hal-hal yang perlu dihindari dalam berteman dan ada juga yang mendukung.
berikut adalah tugasmu. Tugasmu itu mengarang doa atau menyusun doa. Isi doanya boleh doa syukur atau pujian atau permohonan. Itu kamu tulis. Contohnya seperti itu. Itu contoh. Jadi artinya kamu tidak boleh membuat kalimat sama seperti dengan contoh. Begitu. Kalau kamu membuatnya sama persis dengan contoh itu, Allah Bapa yang Maha Murah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau telah menganugerahkan teman-teman yang selalu bersama dengan kami, dan seterusnya itu. Persis dengan itu. Itu nilaimu 0. Terus, kamu buat doa itu seindah mungkin. Dihias-hias. Contohnya itu dihias bunga mawar. Tulisannya diwarnai. Begitu ya anak-anak. Kalau tidak dihias, kemudian tulisannya jelek, ya sudah nilainya mencapai KKM. Tetapi kalau dihias, itu nilaimu bagus. Bisa mencapai di atas KKM. Begitu? Nah, baik. Sekarang kita mau tutup dengan lagu penutup. Lagu penutupnya itu karangan Suster Anna Maria PMG. Ha ha ha, lo lo lo, kawan-kawanku, dengarlah sapaanku. Aku bersenang, hati beriang, karena dicinta kawan. Yesus temanku, lembut hatimu, arahkanlah hatiku agar menjadi bagai hatimu. Ini cita-citaku. Begitu anak-anak. Jadi teman yang sejati adalah Tuhan Yesus. Jangan sampai kamu terpisah dari Tuhan Yesus, dari temanmu yang sejati itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas teman-teman yang baik. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.